Wamen bilang kan, sekolah rakyat ini ya sekolah unggulan, bukan sekolah asal diada gitu kan Pak Wamen ya. Itu yang dipastikan harus Jadi fasilitasnya, walaupun ini sekolah rakyat itu fasilitasnya fasilitas sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Jadi ada ruang kelas, ruang asrama, ada dapur, ada tempat makan, ada lab, ada perpustakaan, ada tempat ibadah, ada tempat olahraga, juga ada tempat mereka untuk pendidikan keterampilan. Ada data bahwa 64,36% kalau orang tuanya miskin, di hari depannya anaknya cenderung miskin. Disitulah kemudian negara mengintervensi, negara memutus gitu loh dengan cara membangun pendidikan-pendidikan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu atau keluarga-keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Sekolah rakyat cerdas bersama, tumbuh setara. SR Sayangi gurumu, hormati gurumu. mantap. Senang nggak di sini? Senang. Makannya berapa kali? 3. Kalau di rumah berapa kali? 2. Di rumah 2 kali. Snack berapa kali? 2. Bangun jam berapa? 4. Oh, jam 4 udah bangun. Iya. Ada olahraga? Iya. Sholat dulu, baru olahraga. Tidur jam? 9. Ada yang ingin jadi apa? Pengusaha. Pengusaha apa? Ayo, mau bisnis apa? Buat produk. Sudah kebayang pingin apa? Apa? Bikin produk apa? Belum ya, tapi pokoknya jadi pengusaha ya. Ya. Bagus. Ya. Indonesia harus banyak pengusaha supaya negaranya kuat. Ya. Pengen jadi apa? Salaman. Pemain bola? Wah, pemain bola banyak Keeper kita di ya? kelas ini. Kiper atau back? Oh, Kiper. Benar. Rajin latihan Kak? Rajin. Namanya siapa? Fadil. Bapak kerja? Udah meninggal. Ibu? Oh, di Sukabumi. Kemarin tinggal sama siapa di Jakarta? Oh, nenek. Di mana tinggalnya? Terminal Rambutan belakang. Oh. Ya. Nenek kerja apa, Nenek? Dagang buah. Dagang buah. Dagang buah. Di Kampung Rambutan dagangnya atau di rumah? Di Oh, di Jager. Rumahnya punya sendiri atau kontrak? Kontrak. Sama nenek kontrak. Saudaranya berapa? Saudaramu berapa sama nenek, yang tinggal sama nenek berapa? Di rumah, berapa orang di rumah? 4 orang ya. Kamu dari kecil sama nenek? Pak Wamen, tadi kita udah lihat bersama nih bagaimana kelihatan anak-anak sangat semangat mereka ini di sekolah rakyat menengah pertama 6 di Cipayung, Jakarta Timur. Dan tadi Pak Wamen sudah ngobrol langsung dengan anak-anak. Dan ini sebetulnya memang bagian yang sudah kita lihat bersama bagaimana sekolah rakyat yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, Pak Wamen melihat anak-anak dengan semangat seperti ini, artinya Pak Wamen tentunya makin semangat kan untuk semakin memperbanyak sekolah-sekolah rakyat, karena kami melihatnya anak-anak tadi begitu bersemangat dan masih ada anak-anak lain yang belum bisa ditampung kan Pak Wamen di sekolah rakyat. Betul. Jadi kan sekolah rakyat ini programnya Pak Presiden. Kita hanya menjalankan ya.
menjalankan bersama kementerian, badan-badan, lembaga-lembaga terkait untuk mendirikan sekolah rakyat. Dan pada tanggal 14 Juli kemarin di 63 titik ya kita sudah buka ya MPLS selama 2 minggu nanti akan dilanjutkan. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, karena kan pertama anak-anak ini kan berpisah dengan keluarganya ya, dengan habitat lamanya. Nah, anak-anak ini dijemput ya Pak Wamen? Jadi seleksi mereka seperti apa Pak Wamen? Siswa ini ya rekrutmennya melalui data. Melalui data. Ya, jadi sekarang Indonesia itu punya data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi dari data tunggal itu kita tahu saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang miskin ya, alamatnya di mana, profilnya seperti apa. Dari situ kemudian kita membuat tim dari Kemensos melalui pendamping PKH, pendamping Resos, kemudian dari Dinsos, dari BPS ya, dari tokoh-tokoh setempat. Kemudian kita mendatangi alamat calon siswa. Kita lihat kondisi rumahnya, perekonomiannya seperti apa. Kalau kemudian memang masuk kriteria, kemudian kita meminta kepada orang tuanya apakah anaknya diizinkan untuk sekolah di sekolah rakyat. Kalau semua beres, kemudian diteken sama Pak Bupati atau Wali Kota, kemudian diserahkan ke Kemensos, disitulah rekrutmen siswa dilaksanakan. Jadi dari data kemudian kita bikin tim, terus kemudian ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota. Artinya Pak Wamen, semua anak yang disebut sekarang ini adalah kategori miskin ekstrim ya, itu berhak untuk ditampung di sekolah rakyat. Iya, ya memang Pak Presiden memerintahkan sekolah rakyat ini khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin maupun yang miskin ekstrim. Tujuannya apa sekolah rakyat ini? Untuk memutus transmisi kemiskinan. Jadi kalau orang tuanya miskin, gitu loh, anaknya tidak boleh miskin. Nah, makanya negara kemudian melakukan intervensi ya dengan sekolah rakyat ini, supaya kemudian anak-anak ini satu punya ilmu pengetahuan, yang kedua punya karakter, yang ketiga punya keterampilan. Jadi misalkan nanti anak-anak ini sudah SMA, terus lulus, tidak ingin kuliah dulu karena ingin membantu orang tuanya, keluarganya, kita sudah menyiapkan mata pelajaran keterampilan. Jadi mereka siap untuk bekerja ya di mana mereka memilih. Di samping itu memang Pak Presiden ingin memuliakan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya, artinya apa? Artinya semua anak Indonesia harus sekolah tanpa terkecuali. Yang kaya, yang miskin semua harus bersekolah. Dan sekolah rakyat ini adalah tempatnya bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang ketiga, yang paling penting membangun harapan. Membangun harapan. Membangun harapan. Kita berkali-kali melakukan temu dengan orang tua siswa, dengan calon siswa. Mereka rata-rata setelah lulus SD atau lulus SMP untuk melanjutkan sudah tidak punya harapan lagi. Nah, pemerintah, Pak Presiden, Prabowo Subianto memberikan harapan, mereka bisa bersekolah lagi, mereka bisa mewujudkan impiannya, cita-citanya. Jadi sekolah rakyat ini adalah jembatan bagi anak-anak kita yang kurang mampu untuk mewujudkan cita-citanya. Tadi ada yang ingin jadi pengusaha, ada jadi dokter, jadi polwan, jadi TNI, pemain bola. Nah, sekolah rakyat ini adalah jembatan mereka untuk mewujudkan impiannya. Itulah harapan yang diinginkan oleh Pak Presiden. Pak Wamen, ini kan saya melihat anak-anak semuanya bisa memiliki gadget. Mereka difasilitasi juga, Pak Wamen? Ya, memang kemudian ya walaupun sekolah rakyat ini sasarannya adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang miskin, tetapi fasilitas pendidikannya, fasilitas belajar mengajarnya, Pak Presiden menginginkan sekolah ini adalah fasilitasnya menjadi sekolah unggulan. Ya, sekolah unggulan. Jadi yang buka di tahun 2025 ini adalah sekolah rintisan. Sekolah rintisan ya. Nanti untuk di tahun 2026 sudah ada sekolah permanen. Yang dibangun dari awal ya. Dibangun ini dari lagi lahan. Paralel ya, dari lahan. Nanti siswanya 1.000, jenjangnya dari SD, SMP, SMA. Mungkin nggak semua paham dari Pak Wamen, sekolah rintisan itu seperti apa jadinya? Sekolah yang sudah ada? Sekolah rintisan itu karena Pak Presiden memerintahkan bahwa tahun ini ya harus ada 100 sekolah awalnya, kemudian Pak Presiden meminta tambah 100 lagi.
Kemudian kan kita mengasesmen ya gedung-gedung yang bisa dipakai, Oke. ya prioritasnya punya Kemensos, kemudian punya kampus, punya Pemka, punya Kemenaker gitu loh. Nah dari gedung-gedung itu kemudian kita revitalisasi, terus siswanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di titik itu. Ya kalau di situ yang banyak tidak sekolah SD ya SD, yang banyak tidak sekolah SMP ya SMP gitu loh. Yang SMA ya SMA. Itu yang dinamakan sekolah rintisan gitu loh. Walaupun nanti mata pelajarannya juga sudah akan kita mulai sesuai dengan kurikulum yang ada, tapi di sekolah rakyat karena boarding itu nanti ada plus-plusnya. Jadi ada pendidikan karakter, ada pendidikan keterampilan, termasuk kemudian ada digitalisasi. Jadi anak-anak walaupun kurang mampu tidak boleh ada kesenjangan digital. Ya, tidak boleh ada kesenjangan digital. Mereka harus punya akses ya terhadap kemajuan teknologi, ya, terhadap digitalisasi. Jadi nanti fasilitas proses belajar mengajar digital, ya. Anak-anak nanti dikasih laptop satu-satu. Termasuk nanti tata kelola sekolah rakyatnya juga kita menggunakan digitalisasi. Kita akan bangun sistem, akan bangun aplikasi supaya kemudian terkonektin antara siswa dengan gurunya, siswa dengan wali asuhnya, wali asramanya. Semua kegiatan siswa nanti bisa kita pantau. Pak Wamen, kalau melihat ini kan tadi Pak Wamen bilang kan sekolah memang iya, negara memang berkewajiban ya kan bahwa pendidikan dasar itu ditanggung oleh negara. Nah ini anak-anak yang memang tadi yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi siswa dari sekolah rakyat karena ini boarding ya kan. Artinya boarding ini kan kenapa kemudian perlu dilakukan boarding school seperti ini, Pak Wamen? Jadi kan begini, Pak Presiden itu ingin supaya kemudian transmisi kemiskinan atau rantai kemiskinan ini betul-betul diputus. Kalau kemudian mereka masih di rumah bersama orang tuanya yang kurang mampu, itu nanti gizinya, kemudian pendidikannya, termasuk pendidikan karakter, misalkan karakter keagamannya seperti apa, karakter kebangsaannya seperti apa, termasuk keterampilannya seperti apa, itu kita ambil alih gitu loh. Jadi negara harus mengambil alih ya proses kehidupan mereka sehari supaya mereka tidak masuk dalam habitat kemiskinan yang terus-menerus. Jadi siswa ini kita ambil dari keluarganya yang kurang mampu supaya mereka kemudian menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang kedepannya bisa menggraduasi keluarganya yang miskin itu. Dan Presiden berkali-kali mengatakan begini, kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Nah disitulah negara kemudian melakukan intervensi untuk memutus transmisi kemiskinan itu dengan memberikan bekal ilmu pengetahuan, bekal karakter, termasuk bekal-bekal keterampilan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang mandiri, dan anak-anak yang berkarakter. Disitulah tanggung jawab negara untuk memutus kemiskinan struktural itu, gitu loh. Iya menarik sih Pak Wamen. Kenapa Mbak? Jadi nanti kalau di keluarganya itu biasanya orang tuanya kan minta anaknya membantu kerja. Iya. Kalau bapaknya pemulung, anaknya diminta mulung. untuk ikut jadi mulung, itu loh. Itu yang Pak Presiden ingin supaya itu diputus, gitu. Itu ya kira-kira. Saya ingin melihat anak-anak di bagaimana asrama mereka tinggal. Oh, iya. Pak Wamen kita lihat ya. Ya. Yuk. Ketemu ya. Anak-anakku walaupun orang tua kalian, nenek kakek kalian kurang mampu, tidak bisa menyekolahkan, kalian harus tetap menghormati dan bangga. Negara yang akan mengantarkan kalian untuk mewujudkan cita-citanya. Yang pengen jadi pemain bola, nanti kita urus lewat pendidikan. Ya. Pokoknya yang pengen boleh jadi punya cita apa aja ya Pak Wamen ya. Bercita-citalah setinggi berhasil. langit. Nah, kata Pak Teddy, cita-citalah bercita setinggi langit. Karena kalau jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Semangat ya, semangat. Ya, semangat nanti supaya kalian bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Boleh nangis, boleh sedih, boleh keluar air mata, tapi dalam hati yakin suatu saat saya bisa menjadi lebih baik. Saya bisa meraih mimpi saya. Kalau sudah mimpi, mimpi yang tinggi. Kalau sudah punya cita-cita, cita-cita yang tinggi. Kalau dulu mungkin
belum ada mimpi, belum ada cita-cita, sejak sekarang saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Raih cita-cita mimpi setinggi mungkin. Akan jatuh di antara bintang-bintang. Siapa namanya? Elsa. Elsa sama Kirei. Ah, Kirei. Kire, namanya bagus banget Kire sama Elsa. umurnya Elsa the berapa? Frozen. Umurnya berapa? 12 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Kire umurnya berapa? 12 tahun. Berapa saudara? 5. Kamu 5 saudara, anak ke? Anak keempat. Elsa anak keempat dari Iya. 5. Kire, 3 bersaudara. anak keberapa kamu? Anak ketiga. Anak ketiga paling kecil. Bapak kerja apa? Kerja bangunan. Aja bangun. Bapak Jahit. jahit. Ibu Ibu laundry. laundry. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Rumahnya punya sendiri kemarin di rumah atau ngontrak? Ngontrak ya? Ya, Kamu tinggal di rata-rata mana? Ngontrak rumah. Rata-rata ngontrak, nggak punya rumah sendiri. Nggak punya rumah Kira juga sendiri. ngontrak? Enggak, aku rumah sendiri. Rumah sendiri Rumah di mana? sendiri. Di dekat Setu Cipayung. Setu Cipayu. Oh, Setu, dekat sini ya. Elsa di mana tinggal? Jakarta Timur, Keramat Jati. Keramat Keramat Jati. Jati. Nggak jauh, nggak jauh. Memang anak-anak memang Pak Wamen diupayakan anak-anak sekitar sini ya Pak Wamen? Sekolah Iya, rakyat itu. iya. Konsepnya adalah anak-anak di sekitar sekolah rakyat. Iya, iya, ya memang untuk siswa, ya siswa itu prioritasnya adalah di sekitar titik di mana sekolah rakyat didirikan. Misalkan ini teritorialnya Jakarta Timur, ya kan? Tapi karena sentranya ini wilayahnya meliputi Jakarta Timur, Jakarta Utara itu ya siswanya dari sekitar itu, Iya. ya. Jadi yang terpenting mereka sekarang diajari mandiri. Itu Diajari pelajaran mandiri. penting ya, Jadi mandiri. kalau di rumah kemarin yang mencuci bajunya itu ibunya, Di sini mereka kakek mencuci neneknya, sendiri mereka ya. mencuci Jadi sendiri, melatih mereka kedisiplinan, mereka melatih kebersihan, Ya. ya. itu yang salah satu Iya. pendidikan Pendidikan karakter, pendidikan ya, karakter yang penting. pendidikan kedisiplinan dan pendidikan kemandirian supaya anak-anak ini Kemandirian. menjadi anak-anak yang mandiri, ya, menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang disiplin. Gimana? Udah sejak tanggal 14 Juli ini udah hampir 2 minggu ya. Ya, Gimana ya, 2 rasanya minggu tinggal di lebih. sini? Senang, Senang. happy, ya bisa dapat fasilitas yang bagus, Ah. bisa dapat seragam. Hmm. Maksudnya jauh buku. ini kondisinya jauh Nanti- lebih bagus dari rumah ya. Mbak, Iya. nanti seragamnya akan dapat 8 Oh kayak step. satu anak dapat 8 8 seragam step, ya, ya, dapat 8 baju step. di rumah di sini juga Ya, dapat dari pakaian. mulai alma mater ya sampai baju batik, baju seragam, baju olahraga. Baju nanti- sehari-hari pun mereka Ya, ya nanti akan dibantu ya, disiapkan. Ya, pokoknya untuk kebutuhan-kebutuhan proses belajar mengajar maupun di asrama. Berarti nanti Elsa disiapkan. sama Kire mana tidurnya di mana? Aku di sini. Elsa di Dulu berdua waktu di di rumah atas ya. tidurnya di mana? Di kasur atau di lantai? Di kasur. Di kasur. Ini jauh lebih bagus dari yang di rumah ya Elsa. Iya, Jadi Elsa senang ya? senang. Senang ya. Jadi ada beberapa siswa yang tadinya tidurnya cuma di karpet, begitu kemudian masuk asrama, untuk menyesuaikan tidur di kasur juga prosesnya agak lama. Makanya ada yang ingin tidur di lantai gitu. Karena loh, mereka nggak terbiasa. nggak terbiasa. Nggak Biasanya terbiasa. begitu, Makanya iya, MPLS selama 2 minggu itu dalam Makanya disebut rangka MPLS. ya membiasakan ya Iya. kehidupan mereka di asrama, kehidupan yang baru, yang disiplin, yang mandiri gitu loh. Tidur jam berapa biasanya? Jam 9. Aturannya kan jam 9 langsung tidur atau masih ngerumpi? Nggak Enggak. boleh ya. Bersih-bersih diri dulu. Oh ya, pinter. Ya, bangun jam 4, sholat, habis itu olahraga. Dan ya. langsung harus merapikan tempat tidurnya ya. Iya. Belajar di situ gitu ya. Siapin baju sendiri, nyetrika gitu. Nyuci baju sendiri. Senang di sini? Orang tua datang biasanya nanti gimana Pak? Mereka menjenguk. Sebetulnya konsepnya bebas. Oh, bebas ya. Tapi kita menyarankan lebih baik pas mereka libur. Oke. Dan nanti juga ada kunjungan siswa ke rumah juga nanti akan dibuat konsep Mereka ada seperti model itu. bisa pulang. Plesir lah, plesir Pelesir ya ya, istilahnya plesir ke ya. rumah. Heeh. Jadi ini Jadi- 2 minggu sebelum pulang ya. Iya. Iya nanti. Ibunya akan sudah dibuat. jenguk belum bapaknya? Sudah ke sini Udah belum? kemarin. Ah, sudah. Nanti kita punya tempat khusus untuk mereka iya. berinteraksi begitu bapak ibunya datang ke sini. Ya. Waktu awal-awal ada rasa kayak kangen rumah nggak? Kangen banget. Kangen Oh. ya. Tapi Elsa sadar bahwa tempat ini adalah tempat seperti apa buat Elsa. Apa Coba. kesan-kesannya apa sampai? Elsa tahu bahwa Elsa kangen rumah,
Kak tadi Elsa bilang lebih baik dibanding di rumah. Di sini itu lebih baik. Elsa tahu nggak kenapa Elsa di sini? Enggak, agar Elsa bisa mandiri. Ya, Terus Elsa bisa lebih baik lagi. lebih baik lagi. Iya, Elsa berarti mengerti ya kenapa kemudian Elsa sekolah dan tinggal di sini? ngerti. Mengerti ya. Cita-citanya pengen apa? Jadi polwan. Jadi polwan. Coba kesan-kesannya selama 2 minggu di sini seperti apa? Iya, gimana Bisa rasanya? sama Bapak Ibu, terus tinggal di asrama bersama teman-teman, sampaikan Gimana aja. rasanya? Gimana kesan-kesan? Rasanya seru, happy, Seru, gembira. happy. Seru karena punya teman baru, Baik. gurunya juga baik, Baik. ramah. Ya. Fasilitasnya Kira Kira gimana? sama gurunya baik, terus fasilitasnya bagus-bagus. Makanannya enak nggak? Enak. Enak. Terus dapat baju baru ya, Iya. bersih bajunya ya. Iya. Jadi di sekolah rakyat ini di samping pendidikan formal juga Formal. ada pendidikan dan pendekatan Iya, individual. Jadi iya. guru, ada wali Kekeluargaannya ya, juga wali asuh, kuat ada ya wali Pak Wamen asrama. ya. Oh, ada wali Ya. wali asuh. Oh, ada wali Iya, asuhnya, iya, iya. ada wali asramanya. Jadi kalau ada masalah apa-apa mereka nanti konsultasi Ada sama bisa wali konsultasi. asuh. Ya kalau itu di luar jam pelajaran, kalau pas jam pelajaran bisa sama guru-gurunya. Di asrama kita juga ada walinya. Jadi anak-anak betul-betul kemudian mendapatkan orang tua baru. Kasih sayang yang mereka butuhkan selama ini di rumah, kemudian di sini juga digantikan oleh para gurunya, kepala sekolahnya, wali asuh, wali Konsep asrama. itu ya Pak Wamen Iya. yang ingin Iya. ingin didapatkan untuk Iya. anak-anak. Iya. Iya. Supaya Iya. mereka Elsa tidak merasakan merasa itu ya? kehilangan. Kasih sayang dari tadi yang Pak Wamen sampaikan, merasakan sendiri ya, Iya, melihat, merasakan. merasakan dari guru, Mm-mm. dari kepala sekolah, Mm-mm. dari bu wali asuh, Oke. dapat. Jadi tetap jadi betah ya, nggak Iya. merasa dipisahkan dari orang tua ya. Iya. Iya. Ya, Makasih, yang Elsa, udah semangat ya, berbagi. yang semangat nanti supaya kalian bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Tadinya pengen jadi Amin. polwan, jadi polwan. Kira mau jadi apa tadi? Jadi dokter. Jadi Dokter. dokter. Ya, jadilah Kira harus jadi dokter. Semangat Amin, ya. Amin, amin, Semangat. amin, amin. Sebelum dokter itu kamu capai, kamu jangan menyerah ya. Iya. Semangat berjuang sekuat-kuatnya supaya jadi dokter. Untuk apa? Untuk bisa mengobati saudara-saudara kita, untuk bisa membantu orang tuanya, supaya kemudian tetangga-tetangganya juga kemudian senang karena Kira jadi dokter yang bisa Amin. menolong. Ya, Indonesia masih butuh banyak dokter. Yeay. Ya, bagus. Ya, Makasih ya Elsa sama Kire sudah mau berbagi semangat ya, bercerita semangat ya. Ya, nanti lapor sama wali asuh ya. Iya. Ya, biar ibunya ke sini. Jadi ini masing-masing punya Iya, lemari, jadi Mbak. ada lemari Ya, ya. ada lemari di asrama ini, Ini ada pakaian tempat mereka. tidur, ada lemari, juga ada tempat belajar Tuh, malam. Ini ruang ini Tempat satu-satu belajar punya mandiri. meja belajar ya. Tempat belajar mandiri. Mejanya Elsa yang mana? Oh, meja. Kira yang mana? Ini ada peralatan mandi, mulai dari Jadi sampo, satu sabun. kamar sikat- berempat ya Pak? Wamen Iya, rata-rata iya, akan iya. berempat ya rata-rata. Iya, Pasti iya. semuanya berempat. Tidak semua, Tidak ada semua. yang Ada yang 4, ada yang 6, Iya, gitu dah iya, semua. iya, Ini iya, tasbih. Ini punya siapa? Kenapa ya? Ya, ya, sholat 5 waktu rajin ya. ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ada tempat tidur, ada meja belajar mandiri, sama lemari. Disinilah tempat kalian untuk mewujudkan cita-citanya. Di samping proses belajar mengajar ada aspek-aspek pendukungnya, Mbak. Ada lab, Iya, fasilitasnya ini ya, baru loh Pak. Ini Ya. fasilitasnya bagus ya ya. semuanya baru. Iya. Ada lab, ya lab itu ada lab komputer, kemudian lab IPA, lab bahasa ada nggak Pak? Lab bahasa belum, tapi nanti saya disatukan. Lab bahasa. Termasuk ada perpustakaan. Iya. Ya, jadi intrakurikulernya dapat, kokurikulernya dapat, ekstrakurikulernya dapat. Dan fasilitas ini akan setara di semua sekolah rakyat. Iya, iya, Pak Wamen. semua. Dipastikan bahwa semua mendapatkan fasilitas yang sama ya. Jadi nggak sekedar asal boarding school atau ditampung, tapi juga negara juga memikirkan fasilitas mereka tadi. Iya. Termasuk fasilitas seperti ini ya Pak Ya. Wamen. Yang jelas aspek digitalisasi menjadi base supaya Digitalisasi anak-anak menjadi tidak base.
ada kesenjangan digitalisasi. Iya. Mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, supaya begitu mereka keluar, mereka sudah bisa menguasai. Yang Ya. tadi Pak Wamen bilang kan, sekolah rakyat ini ya sekolah unggulan, Ya. bukan sekolah Ya. asal Ya. ada gitu kan Ya. Pak Wamen ya. Itu Ya. yang dipastikan Ya. harus Jadi diberikan fasilitasnya, walaupun ini sekolah rakyat itu, fasilitasnya fasilitas sekolah unggulan. sekolah unggulan. Jadi ada ruang kelas, ruang asrama, ada dapur, ada tempat makan, ada lab, ada perpustakaan, ada tempat ibadah, ada tempat olahraga, juga ada tempat mereka untuk pendidikan keterampilan atau kewirausahaan, terutama yang di Iya. sekolah menengah atas nanti. Ini Raihan sama namanya siapa? Zahwa. Raihan Zahwa. sama Zahwa. Yahwa, cita-citanya Pengusaha. Tuh. usaha. Banyak anak-anak sekarang Ya. mau jadi pengusaha Pak Wamen. Saya Karena tadi di ke- sini ya. ada juga pelajaran wirausaha ya, Zahwa. Nanti akan mendapatkan pelajaran kewirausahaan. Zahwa mau jadi pengusaha apa? Kuliner. Oh, kuliner. Kuliner. Suka makan apa suka masak? Suka masak dong. Bukan suka makan ya. Kalau Raihan, Sama pengusaha kuliner. pengusaha kuliner juga. Kamu suka masak? Iya. Masak apa biasanya kalau di rumah? Di rumah biasanya masak nasi goreng. Oh. Kenapa mau jadi pengusaha? Karena dari kecil udah punya bakat masak, Yeay. jadi mau dikembangin. Wah, Zahwa pintar. Bakatnya masak apa? Kue. Kayak Oh, Oh, kalau kue. kamu lebih ke pastry ya. Ya. Tapi kalau Raihan lebih ke masakan lauk Pak, ya masakan tradisional gitu ya? Masakan lokal ya, masakan Indonesia ya? Orang tua Beda nih kerja apa? seleranya. Orang tua? ibu atau ayah. Ayah. Kalau ayah saya kerja event gitu yang menyiapkan acara. Oh, IO. Ibu? Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Enggak. Saudaranya berapa? Saudara saya Di rumah tinggal berapa orang? sendiri doang. Oh, kamu anak satu-satunya? Iya. Anak satu-satunya? Rumahnya ngontrak atau punya bapak sendiri? Kontrak Ngontrak. Dari mana? dari Durensawit Jalan Swadaya Raya. Rumahnya di mana? Zahwa? Aku dekat dari sini di Ciracas. Oh, Ciracas. Ciracas. Zahwa Punya iya. rumah sendiri? Kontrak. Kontrak. Ini tadi yang Pak Wamen ya, Rata-rata kategori kontrak. memang keluarga yang memang yang tadi prasejahtera tadi ya. Rata-rata ngontrak. Bapak kerja apa tadi? Ayah guru serabutan. Buruh serabutan. Jadi profilnya orang tuanya rata-rata buruh informal. Buruh informal. Ya, kalau kerja di desa informal itu ya. buruh pertanian, kalau di kota itu rata-rata bapak ibunya itu buruh-buruh informal yang penghasilannya antara 900 sampai 1.500 karena mereka harus mengurus anak 4, 3 gitu. Maka di situ kemudian untuk biaya pendidikan kan mahal. Kalau Berarti ya, Zahwa di rumah pasti belum punya ini kan? Iya belum. Gimana rasanya sekarang bisa belajar pakai komputer? Senang banget. Senang banget ya. Di sini senang ya. jadi nanti juga ada istilahnya talent mapping, Mbak. Talent mapping. Jadi ada teknologi yang dipakai di sekolah rakyat untuk untuk melihat bakat-bakat mereka. Wow. Pakai AI. Oke. Nah, ya. jadi kalau Jadi misalkan tiap anak bisa ya, beda-beda ya. semua dan diarahkan. ke Ya, sana ini ya, Pak pengusaha apa? Tadi kuliner kan katanya. nanti dicek. Kemarin Bener udah nggak? cek belum? Di AI sudah cek belum? Sudah. Apa bakatnya kemarin apa? Wamen? Benar kuliner. Belum tahu sih. Oh, belum tahu. Ya, nanti sama tanya. Cuman Belum dikasih tahu ya. belum dikasih Nanti tahu dikasih ya. tahu. Itu bisa baca bakat kamu apa. Iya. Seneng nggak di sini anak-anak? Makannya enak? Kalau di rumah biasa makan berapa kali sehari? 2 kali. 1 atau 2? Ada Siapa yang yang 1 kali makan? Coba, nggak apa-apa. Bapak biar yang sekali makan di rumah biasanya siapa? Siapa? Ngacung nggak apa-apa ngacung. 1 kali makan. Tadi kamu ya sayang. Siapa namanya nak? Kadang sekali, kadang 2 kali ya. Siapa tadi namanya sayang? Willy. Ya Willy. Bapak kerja apa, Will? Serabutan. Buruh Rata lagi. serabutan ya. Buruh lagi, terus ibu? Kerja di Kemarin warung ya. nasi ya. Ya jadi buruh. Jadi buruh. Jadi kemarin itu di Intensweno Cibinong ya, ada seorang anak yang orang tuanya itu jualan seblak. Jadi kalau seblak itu nggak laku mereka nggak makan. Ya ampun. Mereka nggak makan. Jadi ya begitulah. Ya. Makanya ini Kondisinya. anak-anak tadi yang harapan Pak Presiden tadi ya Pak Wamen. Makanya Bagaimana Pak Presiden kemudian kan memahami ingin sekali ya, bahwa anak-anak ini menjemput
Ya dijemput. Impiannya, ya, Negara menjemput mereka untuk punya sekolah, masa depan yang untuk lebih menyongsong baik masa depan yang dari lebih baik. orang tua mereka. Ya. Ya kan? Oke, ya, yang semangat ya. Disinilah tempat kalian untuk mewujudkan cita-citanya. Oke, anak-anakku ya, jaga kesehatan, yang semangat, jaga kedisiplinan. Kalian harus menjadi anak yang hebat. Ini programnya Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ada yang ingin menyampaikan pesan buat Pak Prabowo nanti biar lewat TV bisa ditonton? Saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, atas fasilitas yang Bapak berikan kepada kami selaku siswa-siswi di sini. Terima kasih banyak untuk Bapak Prabowo. Zahwa betah nggak di sekolah? Kita. Betah. Fasilitas kenapa? Semuanya jauh lebih baik dari yang Zahwa dapatkan ketika di rumah apa gimana? Ya, di sini semua lengkap. Kita dapat fasilitas terbaik di sini. Tingginya sama. Tinggi sama, kamu SMP udah tinggi. Makasih Zahwa yang betah ya. Iya. Yang menyelenggarakan sekolah harian itu bukan hanya Kemensos, Iya. tapi Satgas. Pak Omen, tadi kita sudah sama-sama melihat masuk ke kelas, Iya. lalu tadi ke lab komputer, ke kamar anak-anak. Saya terharu, anak-anak yang kita tahu bahwa mereka tumbuh dari keluarga miskin, rumah mereka tidak layak. Kalau kami melihat mereka biasa hidup seperti itu, Pak Omen. Lalu kita angkat mereka dan tinggal di tempat dengan fasilitas yang lengkap ini. Dan ini sekolah rakyat menengah pertama 6 ini tentunya menjadi salah satu yang akan menjadi standar ideal. Nah, apakah juga sekolah rakyat yang akan kita dirikan nanti semuanya akan mendapat seperti ini fasilitasnya, Pak Omen? Itu dipastikan oleh Pak Omen dan negara ya? Itu perintah Pak Presiden ya, jadi sudah baku. Setiap sekolah itu nanti ada kelasnya, ada asramanya, ada dapurnya, tempat makan, ada lab, ada perpustakaan, ada tempat ibadah, ada lapangan, juga ada pendidikan-pendidikan untuk keterampilan atau vokasi, atau kalau mungkin kelas atas nanti untuk kewirausahaan. Jadi semua standar. Dan sekarang ini yang buka di tahun 2025 itu rintisan. Rintisan, Ya, nanti yang di disiapkan. 2026 itu yang permanen. Itu nanti kita bangun gedung baru di atas lahan ya, yang disediakan oleh Pemkab atau Pemprov. Nanti siswanya itu 1.000, jenjangnya dari SD sampai SMA. Iya. Jadi nanti diharapkan anak-anak yang sudah lulus SMA di sekolah rakyat ini bisa memiliki minimal 3 hal. Mereka pintar, yang kedua mereka berkarakter ya, karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, mereka juga terampil. Jadi kalau misalnya nanti setelah lulus SMA belum ingin melanjutkan untuk kuliah, mereka sudah bisa bekerja Iya. untuk membantu keluarganya, Iya. orang tuanya. Juga di sini ya, di sekolah rakyat ini nanti basis pembelajarannya adalah digital. Jadi jangan sampai walaupun mereka dari keluarga yang kurang mampu, itu ada kesenjangan digital. Mereka harus beradaptasi Mereka dengan setara, ya, tadi kan mereka bilang tumbuh setara dengan anak-anak lain yang kemajuan dengan fasilitas lengkap ya. teknologi, termasuk kemudian kemampuan berbahasa. Iya. Jadi nanti terutama untuk bahasa Inggris ya, kita harapkan siswa-siswa di sekolah rakyat ini menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi pintar, berkarakter, terampil, ya, bisa mahir berbahasa asing, dan yang kelima itu mereka menguasai teknologi, menguasai digital. Iya. Gitu loh. Tadi yang Pak Wamen sampaikan, ini cara Pak Presiden, cara negara untuk mengangkat atau yang tadinya biasa dikenal kalau hidup miskin akan terus miskin. Iya. Ini cara kita mengangkat Ya. nasib atau bagi Ya, anak-anak jadi- ini biar tumbuh untuk tidak menjadi anak miskin seperti orang tua Ya. mereka. Nah Pak Omen, tadi Pak Omen bilang akan ada 1.000 ke depan. Tapi saya mencatat ada 4,2 juta anak ya kan Ya. Pak Omen, yang mereka yang putus sekolah, belum sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Nah Pak Omen, ini juga kemudian menjadi target juga kah sekolah rakyat ini akan semua anak semua mendapat hak yang sama Ya. di sekolah rakyat? Ya. Jadi basisnya data. Data. Ya, data. Jadi calon siswa yang nanti akan sekolah di sekolah rakyat itu basisnya data. Ya, mereka masuk di
desil 1 gitu loh, yaitu keluarga miskin dan miskin ekstrim. Terus kemudian datanya itu dari BPS, nanti akan kita ground check ya ke keluarga siswanya itu benar atau tidak sesuai dengan data. Kalau kita cek benar bersama tim yang lain, nanti calon siswa ini semuanya akan ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Disitulah prosedur perekrutan siswa. Data, kemudian kita bikin tim seleksi, hasil tim seleksinya ini ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Jadi semua harus masuk data dulu. Dan memang kemudian BPS menyampaikan ada sekitar 4,2 juta ya anak yang belum sekolah, putus sekolah atau tidak bersekolah. Itu yang menjadi sasaran dari sekolah rakyat. Gitu loh. Jadi sekali lagi ada data bahwa 64,36% kalau orang tuanya miskin, di hari depannya anaknya cenderung miskin. Disitulah kemudian negara mengintervensi, negara memutus gitu loh dengan cara membangun pendidikan-pendidikan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu atau keluarga-keluarga miskin atau miskin ekstrim. Gitu. Tanpa intervensi negara, kemiskinan struktural itu tidak akan selesai. Pak Wamen, membangun seperti ini kan dananya pasti besar sekali Pak Wamen, karena semua mereka difasilitasi oleh negara. Tapi artinya komitmen negara untuk menyediakan anggaran yang memang cukup untuk mendidik anak-anak dari sekolah rakyat ini juga itu komitmen negara. Jadi setelah Presiden memerintahkan Kemensos untuk membangun sekolah rakyat, Kemensos kemudian melibatkan ya kementerian lain, badan, lembaga yang terkait dengan program-program pendidikan. Jadi yang menyelenggarakan sekolah rakyat itu bukan hanya Kemensos, tapi Satgas. Ya, Satgas ada Dikdasmen, ada Dikti, ada Kemenak, ada Menpan RB, ada BKN, ada Seskap, ada Sesnek, gitu loh. Ya, semua terlibat di situ. Gitu loh. Jadi ini tidak kerja sendirian, tapi kerja bersama, sinergi dan kolaborasi dari kementerian terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Termasuk untuk sarana prasarana itu yang melaksanakan Kementerian PU, bukan Kemensos. Jadi yang membangun gedung, ini yang merepotkan sekali ya, Pak itu Wamen, Kementerian PU. Baik. Untuk rekrutmen guru kita sama Dikdasmen, sama Menpan RB, sama BKN. Gitu loh. Jadi bukan kerja Kemensos sendiri, ini adalah kerja bersama. Kerja tim. Dan Kemensos membuat Satgas, di situ ada ketua formaturnya namanya Profesor Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan. Iya, Menteri Pendidikan. Iya. Pak Wamen, ini kita ingin menjawab pesimisme atau komen-komen negatif dari beberapa pihak yang biasa mereka suka menilai bahwa di depan aja nih semangat atau anget-anget aja di depan, lalu kemudian biasanya persoalan kita itu masih suka terjadi atau sering kita hadapi adalah pemeliharaan atau long lastingnya. Nah, apakah Pak Wamen bisa menjawab bahwa kemudian memang sekolah ini menjadi komitmen dan kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi disampaikan itu tidak terjadi? Kalau dari aspek pengawasan, itu ada pengawasan internal, ya, ada pengawasan eksternal, ya, ada inspektorat, ya. Tentunya pengawasan eksternal itu banyak, ada DPR, ada masyarakat gitu loh. Dan untuk fasilitas, ya, pemerintah sudah menganggarkan untuk setahun gitu loh. Jadi untuk rencana anggaran berikutnya dianggarkan lagi. Jadi untuk anggaran ini saya pikir aman, dan Presiden di samping kemudian menggunakan dana APBN ya untuk membangun sekolah rakyat itu, Presiden juga mengajak swasta. Jadi nanti ke depannya itu setiap tahun minimal ada 200 sekolah rakyat ya, yang 100 menggunakan dana APBN, yang 100 melibatkan pihak-pihak swasta. Jadi saya pikir bahwa ini adalah model ya, ini adalah jalan bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan. Karena Pak Presiden selalu mengatakan kenapa kemiskinan di Indonesia itu nggak selesai-selesai. Dan di sini kemudian Presiden menemukan akar masalahnya, salah satunya bahwa akar kemiskinan itu kemiskinan struktural, bahwa orang tuanya miskin, anaknya tidak boleh miskin, maka negara harus melakukan intervensi. Anak tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai.
Pak Omen, ini kan baru aja Pak Omen tadi bilang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi ada satu berita yang mungkin tidak mengenakan bahwa katanya ada ratusan guru sekolah rakyat yang mundur gitu. Nah, Pak Omen mungkin bisa menjelaskan dari apa sih duduk persoalannya sehingga kemudian itu jangan jadi hal yang negatif yang didengar oleh masyarakat. Jadi itu sebetulnya problem teknis. Teknis ya. Jadi pada waktu mereka mengisi pendaftaran guru gitu loh, itu memang by system dan begitu diumumkan ternyata penempatannya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Misalkan mereka ingin ngajar di Jakarta, ternyata ditempatkan di Kalimantan. Misal lokasi ya, gitu teknis loh. Ya. Jadi bukan problem yang lain, ada problem teknis. Dan kemudian yang tersedia itu gurunya ini kan ribuan. Jadi walaupun mereka mundur, ini masih banyak cadangan yang kemudian bisa kita ambil. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Jadi penggantinya juga sudah siap. Dan sebentar lagi guru-guru ini akan kita kumpulkan ya. Entah di Jakarta, entah di Magelang atau di Jawa Timur sana untuk melakukan pembekalan, ya, konsolidasi gitu loh, supaya frame-nya sama ya ke depan itu di dalam mengajar di sekolah rakyat ini, karena ini sekolah khusus ya bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Tentunya juga ada pendekatan-pendekatan khusus selain pendekatan-pendekatan formal kan begitu. Jadi Pak Omen mungkin perlu statement dari Pak Omen menjawab pihak-pihak yang pesimis pada program sekolah rakyat ini, Pak Omen. Pada prinsipnya begini, ya, bahwa kita harus mendukung dan kita harus memfasilitasi bahwa seluruh anak Indonesia harus sekolah. Baik yang kaya maupun yang miskin, semua harus sekolah. Dan mari kita bangun, kita dirikan sekolah-sekolah supaya anak-anak Indonesia semua bisa bersekolah. Dan sekolah rakyat inilah sebagai salah satu jawaban untuk memfasilitasi anak-anak Indonesia yang berasal dari keluarga yang miskin maupun miskin ekstrim bersekolah. Dan sekolah rakyat ini adalah jembatan bagi mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Sekolah rakyat ini adalah harapan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin untuk meraih cita-citanya. Karena apa? Karena selama ini impian-impian mereka terhalangi karena tidak bisa menyekolahkan anaknya karena faktor biaya. 76% ini data dari BPS menyatakan bahwa anak tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai karena faktor-faktor ekonomi. Disinilah fungsi negara untuk menjemput, untuk mengintervensi supaya semua anak Indonesia bisa bersekolah. Pak Omen, mungkin kita sebelum kita pulang kita panggil Pak Kepala Sekolah dulu nih Pak Omen. Pak Regut, terima kasih sudah diizinkan kami melihat anak-anak sekolah. Ini tadi Pak Regut semua anak bilang, Pak Kepala Sekolahnya baik, satu suara. Memang perlu guru-guru yang passion, yang punya hati Pak Regut untuk mendidik anak-anak berasrama seperti ini ya Pak Regut ya. Jadi kita sesama tim menumbuhkan rasa empati. Karena kan kita sebagai pengganti orang tuanya kan. Nah itu tadi Pak. Kita rasa empati. Ketika anak menyendiri kita dekatin gitu kan ya. Yang penting kita buat anak di sini nyaman. Nyaman dengan pendekatan kasih sayang, pendekatan empati, terus kita terapkan sesama murid saling peduli. Ada yang nyuci bareng gitu. Jadi memang pendidikan karakter sangat penting ya Pak Regut ya di sini ya anak-anak ya. Kita tanamkan pendidikan karakter, keimanan dan ketakwaan. Tadi sebelum belajar kita ajak anak-anak sholat dua terlebih dahulu. Jadi ini memang membentuk generasi ya Pak Kepala Sekolah ya. Dan kebetulan anak-anak sudah terbiasa nanti siapa yang dapat piket adzan, siapa piket nanti jadi imam, yang mimpin doa. Kita juga sudah terprogramkan. Pak Regut, karena anak tadi ya dari keluarga prasejahtera dengan latar belakang yang berbeda, ada anak yang kita sebut mungkin ya memang anak yang patuh, mungkin juga ada yang ketemu yang bermasalah. Bagaimana Pak Regut, Pak Kepala Sekolah menangani anak-anak dengan tipe yang beda karakter seperti ini? Satu sisi ada sekali lagi bahwa masing-masing anak punya karakter masing-masing. Dan masing-masing siswa punya bakat masing-masing. Dan kita tumbuhkan bakat masing-masing itu nanti di salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi yang laki-laki rata-rata futsal. Yang perempuan menari paling dominan. Terus pencak silat. Dan ada atlet
rugby ya, Iya, itu tingkat iya. DKI. Oh. Insya Allah nanti akan tampil di Wow, Jogja. jadi anak-anak ini pun punya prestasi Dan jadi di kita semua berikan kesempatan bidang. untuk berlatih. Iya, Jadi iya. kita berikan waktu untuk berlatih di luar. Hmm. Tapi kita berikan waktu nanti diantarkan kembali, dijemput dan diantar oleh wali asuh. Jadi Pak Argut tidak ada kesulitan ya, tidak ada tantangannya seperti itulah. apa? Seperti itu. Tapi yang penting kita adalah bagaimana kita mengatur pola hidup anak Iya, lebih teratur iya, gitu ya. Iya, iya. Dari bangun pagi sampai tidur kembali. Wow. Karena mungkin kebiasaan yang di rumah akan terpola nanti di sekolah rakyat sini. Itu tugas berat Pak Tugas kepala berat. sekolah, tapi pas kepala sekolah dan Kita para guru berkolaborasi. berkolaborasi. Jadi tugas kepala sekolah ini adalah sekarang ini lewat MPLS Iya. sama matrikulasi nanti itu memimpin membangun sistem. Baik. Ya, membangun sistem proses belajar mengajar dan sekolah boarding yang ada di sekolah rakyat ini. Karena berbagai macam latar belakang, gurunya juga baru, kepala sekolahnya baru, wali asuhnya baru, wali asrama baru. Ini harus semua berkolaborasi, semua berintegrasi. Nah, dari situ langsung nanti sistem bisa terbentuk. Dan kemarin kepala sekolah juga sudah kita retreat. Iya, Ya, iya. Dan tadi iya. Pak Regut sudah mengatakan bahwa yang paling penting di samping pembelajaran ilmu pengetahuan itu empati. Empati. Empati mereka Iya, butuh harus punya kasih sayang. pendidik-pendidik yang memang harus punya dengan hati Pak Ya, Argut. jadi selain pendidikan kolektif ya, Ya. melalui kelas itu pendidikan personality. Jadi guru Anak-anak kepala sekolah. berkarakter baik ya. Jadi harapan dari Pak Presiden kan anak-anak ini pintar, berkarakter, ya, terampil, menguasai bahasa dan menguasai teknologi. Iya. Nah itu. Cerdas moral, cerdas mental, dan Ya. juga cerdas sosial. Ya, pintar kalau nggak berkarakter Iya. juga berbahaya kan begitu. Iya. Ya. Pak Regut, Pak Kepala Sekolah, terima kasih saya dan Pak Sama-sama. Wamen sudah diizinkan melihat anak-anak langsung dan mudah-mudahan nanti tetap diizinkan untuk melihat lagi ya Ya, Pak. Baik, dengan senang hati. Iya, makasih ya Pak Terima Regut kasih, ya. terima kasih. Semangat ya, Iya, semangat ya. iya. Titip anak-anak ya. Oke. Pak Wamen, terima Iya. kasih Sama-sama, sudah Mbak. bersama kami Garuda TV diizinkan melihat langsung dan kita juga tetap berhak untuk memantau ya Pak Wamen. Harus dipantau, Iya. supaya kemudian sesuai dengan apa yang menjadi skema, apa yang menjadi target dari pembangunan sekolah rakyat. Semua harus terlibat untuk memantau, tidak ada masalah. Terima kasih Ya. Pak Wamen. Kita tentunya berharap memang tadi sudah kita lihat bersama ya, kita sedang dalam menyiapkan generasi Indonesia yang lebih baik. Ya. Anak miskin tidak berhak untuk miskin lagi. Ya, Ya, Pak Wamen ya? Betul, Betul. setuju. Mereka harus menjemput masa depannya menjadi Setuju. anak-anak hebat. Terima kasih. Agus Jabu Priyono, Wakil Menteri Sosial, terima kasih sudah sharing bersama kami di Garuda TV. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Pak Regut, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6, terima kasih sudah Terima kasih. berbagi bersama Sama-sama. kami.